Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang lagi sedih atau bahagia semuanya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita cari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa dibantu untuk memimpin doa. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman masih ingat gak kemarin sama Bu Adin belajar tentang apa? Siklus. Terus, tentang apa lagi? Jurnal. Terus? Sudah itu aja? Utang. Siapa yang suka utang di sini? Oke. Jadi, Ibu ingin tahu pemahaman kalian sampai mana sebelum kita masuk ke materi hari ini? Kita main game baru dulu ya. Teman-teman bisa dibuka dulu HP-nya, masuk ke aplikasi Quizzes. Sudah bisa semuanya? Oke. Nah, ini masih ada satu peserta, yang lainnya mana? Atau mau hotspot bisa hotspot ke Mas Yoga. Ke Mas Iqbal. Oh, sudah masuk, ada berapa peserta? 2. Ini ada 10 orang. Ini siapa ini? Hamba Allah. Masya Allah. Ini mencakup materi yang kemarin udah dijelasin sama Bu Andin ya, anak ya. Kurang 3 peserta lagi. Ini ada 7 peserta. Masya Allah, tabarakallah. Boleh. Ayo. Sudah, Bu. Sudah? Sebu. Ada 7 sayang. Sudah, yang lainnya mana? Sudah join semuanya? Sudah, oke. Kita mulai ya gamenya ya. Ada 17 soal. Yuk.
83 di sini. Oh. Ya. Tuh masih ada 500. Yang paling atas ini pasti ngenek sekali kemarin ini ya pembelajarannya. Dan teman-teman lainnya ini harus tahu. Wah, disalib nih. Siapa hamba Allah ini? Hamba Allah itu kalau nggak salah tadi ada Mbak Fatima. Ada 500. Oh, ini Mama ternyata. Anak Andin. Siapa nih? Itu pintu belakangnya buka. Mas Bubi, boleh minta tolong ditutup pintunya. Sudah semua? Yuk. Sudah? Coba kita lihat siapa yang juara 1, 2, dan juga 3. Nah, hebat-hebat sekali anak-anak ini ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya karena sudah mau mendengarkan Ibu Adi dengan baik ya. Jadi sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membahas tentang siklus akuntansi ya anak-anak ya. Nah, kita sekarang masuk ke materi siklus akuntansi. Apa sih itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi itu biasanya kita sebutnya itu adalah tahapan-tahapan yang dilalui dalam memproses sebuah transaksi akuntansi. Jadi untuk memproses data yang diperoleh dari transaksi atau peristiwa tersebut selama satu periode akuntansi atau tahun pembukuan diberlakukan tahapan sistematis atau yang disebut siklus akuntansi. Kemarin kalau teman-teman masih ingat kira-kira siklus akuntansi itu ada berapa? Apa aja? Terus analisis. Ya, terus 3. Ya, betul. Jurnal 4. Ya, betul. Ya, terus ya, neraca saldo penyesuaian. Yang ke-7 jurnal penyesuaian. Yang ke-8 ada apa? Laporan keuangan. Selanjutnya 9 apa? 10 ya, yang terakhir pintar sekali ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke buku besar. Kenapa sih buku besar itu disebut sebagai jantung sistem akuntansi? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa buku besar itu disebut dengan jantung sistem akuntansi? Boleh. Yang lainnya? Ada yang tahu? Sama. Jadi, kenapa buku besar itu disebut dengan jantung sistem akuntansi? Karena buku besar itu berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pengumpulkan data transaksi keuangan suatu perusahaan. Atau ini yaitu adalah pembukuan yang sangat detail teman-teman ya. Jadi nanti di belakang ini akan Ibu tunjukkan juga untuk contoh buku besarnya.
Jadi buku besar itu memposting atau mengelompokkan debit dan kredit di jurnal ke masing-masing akun di buku besar. Jadi aktivitas mengelompokkan nilai-nilai transaksi ke masing-masing akun di buku besar, sumber untuk melakukan pemustingan adalah buku jurnal. Dan untuk pemustingan dapat dilakukan setiap hari atau secara periodik. Akun di buku besar memiliki kolom-kolom tanggal, nomor bukti, keterangan debit, kredit, dan juga saldo. Jadi ini sangat, itu teman-teman ya, sangat rinci sekali kalau misalkan kita memakai di buku besar. Nah, ini di buku besar itu juga ada beberapa fungsinya, teman-teman. Yang pertama itu untuk mencatat transaksi. Yang pertama itu untuk mencatat transaksi. Ada yang tahu kenapa fungsi buku besar itu kok untuk mencatat transaksi? Kenapa? Karena di dalamnya isi transaksi, Bu. Oh iya, betul banget. Nah, untuk yang apa? Untuk kenapa buku besar itu mencatat transaksi? Karena buku besar mencatat setiap transaksi yang telah diposting dari jurnal. Yang selanjutnya itu untuk menghitung saldo akun, teman-teman. Ya, betul, akumulasi. Jadi buku besar itu untuk menghitung saldo debit atau kredit yang ada di setiap akun dengan menjumlahkan semua debit dan juga kreditnya. Yang selanjutnya ada mempermudah menyusun laporan keuangan. Jadi fungsi buku besar ini mempermudah kalian dalam menyusun laporan keuangan, dan juga yang selanjutnya ada untuk memudahkan pelacakan transaksi. Jadi misal kalau teman-teman bukti transaksinya itu hilang atau apa, itu pelacakannya sangat mudah kalau kalian sudah bisa memposting ke dalam buku besar. Nah, ini untuk selanjutnya ini ada contoh dalam pemustingan buku besar ya. Nah, ini untuk contoh hasil posting ke buku besar. Jadi nanti setiap misal kalian punya perusahaan, itu kalian wajib banget untuk mengisi ke buku besar ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu digunakan untuk merekonsiliasi akun-akun pada akhir periode akuntansi jurnal. Penyesuaian mencatat transaksi yang belum dicatat sebelumnya. Jadi misal ada penyusutan, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, atau untuk mengoreksi kesalahan pencatatan sebelumnya. Tujuannya untuk apa, teman-teman? Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan saldo akun sebelum penyusunan laporan keuangan. Atau setelah dibuat entry jurnal, penyesuaian diposting ke. Nah, ini juga ada contoh hasil posting ke jurnal penyesuaian juga ya, anak-anak ya. Kelihatan? Di Zoom ya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo ya. Neraca saldo itu ringkasan saldo debit dan kredit dari semua akun dalam buku besar. Setelah jurnal penyesuaian diposting, neraca saldo memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit di dalam buku besar. Menunjukkan keseimbangan dalam persamaan akuntansi, aset, kewajiban, ekuitas. Neraca saldo digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan, memastikan semua data sudah terakomodasi dengan tepat. Nah, ini juga ada contoh hasil posting ke neraca saldonya. Nah, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apa anak-anak? Masih belum ya? Oke. Nah, karena ini ada materi tadi kita membahas tentang apa, teman-teman? Siklus akuntansi. Jadi teman-teman hari ini Bu kasih tugas untuk membuat mengerjakan studi kasus untuk memasukkan ke buku besar, jurnal penyesuaian, dan juga ke neraca saldo. Mungkin bisa dibentuk, karena ini penugasannya dalam bentuk kelompok, mungkin bisa dibentuk kelompok. Ya, jadi ini ada 1, 2, ada 3 kelompok ya teman-teman ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk pengerjaan tugasnya ya teman-teman ya. Ini jangan lupa ditulis untuk nama kelompoknya.
Itu jurnal umum yang kemarin sudah dibahas sama Ibu Andin. Jadi kalian tinggal melanjutkan ke buku besar, jurnal penyesuaian dan juga neraca saldonya. Baik. Nanti kalau ada kesusahan bisa panggil Ibu ya. Boleh aku bayar. Boleh anakku. Ada yang kesulitan? Ini apa ya, Bu? Ini jurnal umum yang kemarin sudah dibahas sama Ibu Andin. Jadi kemarin teman-teman sudah mengerjakan ya, hasil teman-teman mengerjakan kemarin dengan Bu Andin. Ada yang kesusahan? Mas Fahmi boleh disimak ya teman-teman yang mengerjakan. Mas Iqbal yang baru datang mungkin bisa gabung dengan yang depan ya untuk mengerjakan tugas. Ini Tuan. Ya, Tuan. Oh, Tuan ya. Oh, teman saya. Ini sepertinya tetangga saya. Tanggal 1. Ini tanggal 1 Maret gitu. Ya, jadi di tanggal ini ditulis 1 Red Maret gitu. Nah, kenapa? Ya, Nak? Nggak boleh, karena dari bentuk akunnya untuk bulannya harus jelas. Jadi disingkat aja Maret gitu. Kamu jangan ketawa-ketawa. Ini masuk ini dapat 5 juta. Kasih RP lah. Dikasih boleh. Di sini ada di sini yang di sini Kak Mama dulu. Ya. Ya, 9 angkanya. Nah, Yovita ada yang kesulitan? Boleh. Iya, boleh. Mas Iqbal ada yang kesulitan? Oh, dia tak mengerjakan. Kenapa kau tidak mengerjakan? Menghitung jalan kerja. Oh ya, pinter. Ayo, nggak boleh. Tetap anak-anak nggak boleh rapi ya, karena mengganggu teman-teman yang lainnya nanti. Konsentrasinya. Iya.
Ayat jurnal penyesuaian. Bertanya pada bapaknya. Ayo nggak boleh rame ya, kasihan teman-temannya yang lagi fokus mengerjakan. punya lepas beres. Ya, kalau nggak balance, berarti datanya salah. Kamu belum beri. Aku kapel. Ya, boleh dicoba lagi. Di mana yang kesusahan biar dibantu. Itu kapel sekali. Coba hitung lagi, hitung lah. Sama. Bener nggak sih? Loh, ini loh, kamu 600 juta. Ada sih kamu. Sisanya uang siapa berarti? Kenapa nak? Kurang waktunya, kurang 15 menit lagi. Jadi santai teman-teman ya. Anak-anak. Oke. Maaf. Ayo, ayo. Sudah sampai mana? Ini sampai sini aja tadi. Tadi gajinya berapa? Awal berapa tadi? Gajinya kali 25. Ya, 6 juta. Itu ya. Apa itu perhitungan sewa ditambah 31 kan dia? Iya. 15 juta. Terus sewa ini kan karena 2 bulan dibagi setengah kan. Iya. Di sini tuh utang yang belum terbayar. Iya. Terima kasih Bu. Ya, anakku. Ayo, HP-nya ditaruh dulu, belajar dulu. Fahmi. Ada kok. Gimana? Iqbal sudah selesai? Ayo nggak boleh usil ya temennya ya. Nanti kalau tugasnya nggak selesai gimana? Ayo, diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu tugasnya, nanti kalau sudah selesai boleh bercanda. Ayo. Ayo nggak boleh rame anak ya. Kasihan teman-temannya yang lagi fokus mengerjakan. Selfie sampai mana anak selfie? AMKM. Kalian berapa itu ya? juga 150.000. Tetap masuk. Ya, nanti sebentar lagi ya kalau ini sudah selesai.
Ayo Mbak Adi. Ayo sudah sampai mana? Nah, yoga sampai mana? Ada yang sudah sampai di jurnal penyesuaian? Sudah nggak boleh rame. Nggak boleh rame anak-anak ya. Kasihan teman-temannya. Ya. Oh iya, mungkin ini itu nanti totalnya ya, tulisannya total. Jadi ditulisnya ini kan nanti kan ditulisnya itu kan di bagian debit sama kreditnya aja. Jadi yang full kesini itu nanti ditulis total gitu. Iya. Kenapa nak? Bentar, perlu ibu lihat dulu. Yang mana? Kalau mau daftar ditulis di kredit. Ya. Jadi untuk saldonya dikurangi atau ditambah. Dibanting aja. Bentar, ibu lihat dulu ya. Mana mau? Mau tadi yang ini ya. Nah, Oh iya, jadi ini di minus saja ya. Benar, saldonya dikurangi. Jadi 45 juta. Min. Ya. ya. Terima kasih. Iya. Wih, ada yang sudah sampai mengecek saldo. Nah, teman-teman yang lainnya masih belum. Waktunya masih ada 7 menit, teman-teman. Anak-anak, masih ada 7 menit ya, anak-anak. Jangan lupa untuk nama kelompoknya ditulis ya anak-anak ya.
Ayo nggak boleh rame ya. Sudah selesai. Boleh. Waktunya kurang 4 menit anak-anak ya. Mbak sudah. Boleh lihat. Oke, disimpan dulu sambil nunggu teman-teman yang lainnya ya. Saya nggak boleh ganggu temennya. Sudah selesai semua anak? Oke, kalau sudah selesai semuanya, nanti bisa gantian maju dari kelompok 1 untuk mepresentasikan hasil kerja kalian ya. Jadi mungkin dimulai dari kelompok yang mana dulu yang mau maju? Boleh, dari kelompoknya Andin. Ada yoyonya enggak? Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi Nanti disebutkan aja yang masuk kelas apa aja yang view. ya. Ya. Kalau usah disebutkan nominal. Gak ada yang jawab. Waalaikumsalam. Jadi hasil dari diskusi kelompok kita itu yang masuk kelas itu ada modal buat saya. Balik. Tentang PPA, penetapan primer bahasa jaya, pendapatan jasa, utang usaha gaji, beban listrik, beban air, PPAS, sewa bayar berkah. Totalnya 41.380.000. Ada yang beda dengan jawaban teman-teman yang lainnya?
Oke. Piutang usaha. Usaha. Bis- Itu bahasanya bahasa. Jadi adalah piutang. Oke. Terus perlengkapannya ada kas 1 juta, piutang usaha 2 juta, beban perlengkapan jadi 8 juta. Kemudian ada sewa bayar buka dengan penjualan sewanya 15 juta, bagi 2 bulan ditambah 7 juta 500. Jadi masuk di kas dengan debit 15 juta, kreditnya 7 juta 500. Jadi saldonya 7 juta 500. Ada yang beda dengan teman-teman semuanya? Sama ya. Oke, berarti jawabannya balance ya. Ya. Sebenarnya baru tak buang saja ya. Langsung nang belakang. Langsung lihat aja. Nggak usah, langsung ini loh. Iya. Enggak, ini nanti dijelaskan dari kelompok yang lainnya. Terus yang terakhir. Jadi yang terakhir itu ada badai BAF. Ada apa, Kak? Apa, Nak? Ada badai BAF. Itu dengan akun kas, debitnya itu ada 120, jadi saldonya ada 120.000. Dan yang terakhir ada beban sewa. Pada tanggal 31 Maret dengan akun sewa dari muka dengan debit 7.500.000 pada saldo 7.500.000. Oke. Beri aplaus untuk temannya. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang selanjutnya bisa menjelaskan hasil jawaban dari jurnal penyesuaiannya. Dari jurnal penyesuaian. Dari kelompok mana ini? Kelompok kaki. Saya. Semoga selalu sukses ya. Ke jurnal penyesuaian. Sederajat ini yang masuk di ayat jurnal penyesuaian ada ini sama. Biar kakak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok sejana yang pertama ada ayat jurnal penyesuaian disesuaikan karena pemakaian perlengkapan tanggal 27 Maret pada tanggal 31 Maret perlengkapan itu ada 8 juta, lalu masuk perlengkapannya 8 juta. Kedua disesuaikan karena ada sisa pembayaran untuk bulan berikutnya yaitu April, yakni pada tanggal 31 April di beban sewanya ada 7.500.000, maka sewa dibayar juga adalah 7.500.000. Ada yang beda dari jawaban teman-teman yang lainnya? Oke, sudah Mbak. Bisa diakhiri? Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, duduk belakang teman-temannya. Yang selanjutnya dari kelompok terakhir bisa memaparkan dari hasil yang neraca saldonya. Bisa ya, disebutkan aja ininya. Apa saja yang masuk di dalam neraca saldo. Oh ya. Oke, saya akan bacakan neraca saldo yang sudah saya sesuaikan. Disebutkan akunnya sama balance-nya berapa. Kebetulan yang saya piutang usaha, perlengkapan, sewa dari buka, pendapatan jasa, modal uang sadaya, pelancaran uang sadaya, piutang usaha, tipe piutang right, tipe cash, utang bank, beban perlengkapan, Dan bulan sewa. Terus untuk debit dan kreditnya jumlahnya 106. anak-anak boleh dijelaskan ya. Rp13.000. Ada yang beda dengan jawaban anak-anak? Oke.
Jawabannya balance ya Mbak ya. Dari tangan untuk tepatnya. Oke, kira-kira dari materi kita hari ini ada yang anak-anak bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh, Pas Yoga boleh. Ya boleh. Jadi kalau di buku besar itu harus secara detail biar kita memudahkan ketika akumulasi di neraca saling disesuaikan, dan ketika masuk di dalam dokumen juga meneliti akun-akun selama transaksi berlangsung. Yang lainnya ada lagi yang bisa menyimpulkan? Sudah, oke. Sebelum kita akhiri mata pembelajaran kita kali ini, mungkin ketua bisa untuk memimpin doa agar ilmu yang kita cari hari ini bisa bermanfaat. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.